Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Taratipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Oke guys, kali ini aku terpanggil untuk nge-reading satu tema ya. Waspada dengan mereka yang terlihat manis kepadamu tentunya ya. Nah, ada apa gerangan? Mari kita cari tahu melalui readingan berikut ini. Oke, aku akan shuffle dulu ya. Kita tarik energi dan reading situasinya. Oke, ada apa di sini? Ada Temperance. Next, ada The Lovers. Ada The Moon. Ada Queen of Swords. Ada Nine of Cups. Oke, next ada Seven of Swords. Ada Eight of Swords. Lalu ada Six of Wands. Ada Five of Cups. Well, di sini ada Page of Pentacles ya. Oke. The last one, bottom of the deck, ada Three of Cups. Well guys, ini dia tebaran cards buat kamu ya. Mungkin beberapa dari kamu ini ya yang menemukan video ini, atau buat kamu-kamu yang tertarik untuk melihat video ini ya. Siapa tahu energimu ketarik di sini dan kamu resonate dengan situasinya ya. Who knows? Nah, di sini ya ada suatu tema ya yang perlu kita bahas ya, mengenai waspada dengan mereka yang terlihat sangat manis ya, tentunya kepadamu ya. Mereka di sini ya bisa kerabat kamu sendiri, bisa juga tetangga kamu, bisa juga teman dekat kamu, sahabat-sahabat kamu, atau orang-orang yang pernah kamu kenal ya. Bisa juga ya orang-orang yang ada di circle atau komunitas kamu ya guys ya. Oke, di sini aku merasakan bahwa orang-orang yang mana dekat sama kamu itu tidak semuanya itu memiliki ketulusan terhadap kamu ya guys ya. Beberapa dari mereka ada yang modus ya. Beberapa dari mereka itu ada yang terlihat sangat manis sama kamu ya. Beberapa dari mereka itu memakai topeng kepalsuan ya ketika berhadapan dengan kamu ya guys ya. Di sini ya jelas sekali nampak ada Three of Cups ya, dimana kamu dan mereka ini ya pernah menjalin suatu hubungan ya, entah itu hubungan dalam suatu pekerjaan ya, atau dalam suatu komunitas tertentu seperti arisan, perkumpulan, atau suatu grup ya, dimana kamu itu pernah menjadi bagian daripada mereka ini ya. Dan mereka ini ya bisa juga
ya, bisa jadi itu tetangga-tetangga kamu sendiri ya. Mungkin mereka pernah punya urusan sama kamu atau pernah menjalin suatu bisnis sama kamu gitu ya. Di sini kamu berdealing dengan orang-orang yang penuh dengan kepalsuan ya guys ya. Aku nangkepnya ada beberapa ya orang yang memakai topeng ya yang ada di sekitar kamu. Kamu harus jeli ya guys ya untuk bisa mendeteksinya. Siapa sih ya, siapa aja orang-orang yang tulus sama kamu dan siapa aja orang-orang yang modus sama kamu ya guys ya. Di sini kamu ya, beberapa dari kamu itu saat ini sedang berdealing dengan orang-orang yang memakai topeng kepalsuan ya. Di depan kamu itu mereka sangat baik sekali, ramah, lembut, supel ya, suka ngajakin kamu jalan gitu ya. Misalnya kalau ada acara kamu diundang atau kamu ditawarin sesuatu gitu ya, dikasih sesuatu juga ya. Pokoknya mereka nih kayak baik banget deh ya di depan kamu gitu ya. Dan kamu sebenarnya nggak nyangka aja ya bahwa mereka ini ya orang-orang yang berdealing sama kamu ini ya ternyata adalah orang-orang toksik ya. Mereka ini pandai berdrama ya, bersandiwara juga. Nah seperti itu. Jadi mereka ini benar-benar berbeda ya, seperti memakai topeng muka dua gitu ya. Jadi mereka ini bermuka dua ya guys ya. Di depan kamu baik tapi di belakang kamu wah berbeda ini ya guys ya. Terus aku juga merasakan nih ya guys ya, beberapa dari mereka ini ya hanya datang ke kamu ya ada saat mereka butuh saja, saat mereka memerlukan sesuatu sama kamu gitu ya, perlu ke kamu ya, baru mereka ada, baru mereka muncul, baru mereka datang ke kamu ya ketika mereka perlu, misalnya minta bantuan kah, mau pinjam uang kah, membutuhkan pertolongan kah mereka ini ya, baru mereka ada sama kamu. Tapi kalau misalnya kamu lagi susah ya, kamu lagi mengalami suatu masalah, adanya kesulitan, jangankan melihat baju mereka ya, melihat batang hidung mereka aja nggak ada gitu loh. Jangankan melihat sepatu mereka ya, melihat sehelai rambut mereka aja nggak ada gitu loh ya. Jadi mereka tuh kabur gitu dengan banyak alasan, sibuk inilah, sibuk itulah, ada acara lain lah, apalah, tapi secara halus gitu loh guys ya. Mereka ini mainnya secara halus ya, bermain cantik lah istilahnya. Nah seperti itu tanpa kamu ketahui ya. Tapi kalau kamu ada party-party, kamu happy-happy, kamu senang-senang, istilahnya kayak berpoya-poya ya, mereka ada gitu loh ya. Mungkin kamu mengadakan suatu acara, syukuran, party ya, birthday party atau apapun gitu ya guys ya, mereka ada ya, mereka nongol ya, mereka deketin kamu ya. Oleh karena itu orang yang berdealing sama kamu ini ya tidak sendirian, tapi lebih daripada 2 orang ini ya guys ya. Beberapa orang ya, mereka ini bergerombol juga ya. Nah beberapa dari kamu itu sudah mengetahui bahwa mereka ini toksik, tapi beberapa dari kamu lagi ya tidak mengetahui bahwa mereka ini sebenarnya toksik gitu loh guys ya. Cuman mereka pintar menutupi itu ya, memakai topeng ya. Oleh karena itu di sini ya diwanti-wanti bahwa waspadalah ya terhadap mereka ya, dengan mereka. Waspadalah dengan mereka yang terlihat manis, terlihat sangat manis dengan kamu gitu ya. Sebetulnya belum tentu mereka itu aslinya seperti itu loh guys ya. Nah, apa sih motif mereka ini sebenarnya ya memiliki perilaku yang seperti ini ya, berwajah dua atau gemar berdrama? Apa sih motif mereka ya yang membuat mereka jadi seperti ini? Kenapa? Nah, seperti itu ya guys ya. Mari kita lihat di sini ya. Oh, di sini jelas ya guys ya. Motif mereka itu tentang keuangan ya. Mengenai pentacles, di sini ada page of pentacles ya, mengenai keuangan. Mereka menginginkan keuangan ya, menginginkan pentacles kamu, menginginkan keuangan kamu ya. Mungkin di antara kalian gitu ya guys ya, kamu ini yang paling berduit ya atau punya keberlimpahan
uang ya, atau kamu orang yang tidak pelit walau kamu sederhana misalnya, tapi kamu tidak pelit atau royal gitu ya. Suka kasih-kasih ya, suka bagi-bagi, dan itu yang dimanfaatkan mereka ya, kebaikan kamu, kepolosan kamu, keluguan kamu, kamu pikir mereka itu sama seperti kamu terlalu positive thinking ya terhadap orang-orang di sekitar kamu tidak pernah menduga bahwa di antara mereka ada yang licik, di antara mereka ada yang picik, di antara mereka ada yang mau mencurangi kamu, di antara mereka ada yang mau memanfaatkan kamu ya. Dan ini tujuannya ini secara material ya, mereka mengincar materi kamu ya, mungkin mereka mau pinjam uang, mau ngutang ya, mau minta bayarin ini itu ya, tapi secara halus ya, mungkin mereka ngerayu-rayu dulu. Nah seperti itu. Makanya ketika kamu ketika kamu dalam suatu kesuksesan atau berhasil dalam suatu pencapaian, atau kamu lagi banyak-banyaknya punya uang ya, mereka tuh selalu ada selalu buat kamu ya. Tapi ya mereka ngajak kamu ya untuk yang jalan-jalan, shopping ya, atau minta traktir ya, atau juga mereka mau pinjam uang kayak gitu loh guys. Tapi ketika kamu susah, ketika kamu berada dalam kesulitan, jangankan lihat sepatu mereka ya, lihat batang hidung mereka aja nggak ada gitu loh guys ya, nggak kelihatan, mereka bersembunyi ya. Kalau kamu yang perlu, kalau kamu yang butuh. Tapi kalau mereka yang butuh kamu, kalau mereka lagi perlu kamu, kamu itu dicariin loh guys ya, seolah-olah kayak best friend. Nah seperti itu ya. Bisa jadi ini tetangga-tetangga kamu juga ya, yang mungkin ngajak arisan kah, perkumpulan gimana-gimana gitu ya guys ya. Cuman mereka ini aku rasa ya suka sekali gitu ya memanfaatkan kebaikan kamu, karena kamu ini termasuk orang-orang yang baik ya guys ya. Kamu orang yang tidak tegaan, suka kasihan juga sama orang, makanya itu yang dimanfaatkan oleh mereka ini ya guys ya, untuk mencurangi kamu. Nah seperti itu ya, kamu punya pentacles di sini ya yang melebihi daripada mereka. Atau kalau kamu sederhana, pentacles kamu sederhana, tapi kamu termasuk orang yang royal, punya karakter yang royal, tidak pelit ya. Nah seperti itu, dan itu menjadi incaran mereka ya. Oleh karena itu mereka ya, mereka ini ya yang mengincar material kamu ini ya, sedang menunggu kesempatan ya. Dan ini dikonfirmasi oleh Nine of Cups ya. Mereka menunggu kesempatan yang baik ya, untuk bisa mengambil apapun yang mereka perlukan dari dirimu loh guys ya. Apa sih tujuan mereka ya berteman sama kamu atau mendekati kamu ya? Mereka itu tujuannya adalah ya untuk mencari keuntungan sama kamu ya, mencari keuntungan secara material. Nah di sini secara material yang jelasnya ya, mereka mencari keuntungan dari kamu secara materi ya. Untuk bisa mendapatkan keuntungan itu ya, makanya mereka harus jadi teman kamu dulu, harus bisa masuk circle atau komunitas kamu dulu, harus menjadi orang-orang yang terpercaya dulu. Nah seperti itu, makanya mereka berdrama, bersandiwara, nyelinap ya, pura-pura jadi teman gitu loh guys ya. Tapi ya mereka tidak memperlihatkan aslinya diri mereka ya, mereka memakai topeng ya. Di depan baik, di belakang busuk ya. Dan ini ya orang-orang munafik ya guys ya. Mereka itu terlihat baik, bahkan ada juga yang terlihat sok alim gitu ya guys ya, bawa-bawa apa ya, bawa-bawa ajaran gitu ya guys ya, supaya kamu tuh percaya gitu loh, mereka ini benar-benar orang baik gitu loh guys ya. Karena kamu ini suka hal yang baik-baik, menerima kebaikan, karena kamu adalah orang yang polos juga lugu di sini ya guys ya. Kamu ini tidak berprasangka macam-macam, tidak berprasangka buruk sama orang. Kamu menganggap semua orang itu baik terhadap kamu karena kamunya juga baik, kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu tidak berprasangka buruk gitu. Dan itulah yang dimanfaatkan orang-orang ini. Nah maka dari itu mereka ini ya guys ya, sedang menunggu kesempatan yang baik untuk bisa mengambil apa yang kamu punya ya. Dan di sini tentang material, pentacles, keuangan. Hati-hati keuangan kamu ya, menjadi incaran mereka ini ya guys ya. Mereka ingin mengambil keuntungan dari kamu ya. Mereka berteman dengan kamu ya,
ingin mengambil keuntungan dari kamu ya, untuk kepentingan mereka, untuk keuntungan pribadi mereka, untuk kesenangan mereka sendiri ya. Beberapa dari mereka itu termasuk orang yang sangat-sangat egois. Nah, seperti itu. Tapi tidak semua dari orang-orang yang ada di circle atau komunitas kamu itu adalah orang yang toksik loh guys ya. Ada juga orang yang tidak toksik atau baik gitu. Cuman di sini ya, kamu harus waspada ya guys, karena beberapa dari orang yang toksik ini pintar sekali memanipulasi ya, dengan memasang wajah yang lugu, polos, terlihat baik ya, terlihat alim gitu ya, terlihat terlihat bagus lah pokoknya ya, sehingga kamu tidak mencurigai sama sekali ya. Nah, sekarang kita lihat lagi apa sih yang mereka lakukan ya, untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan ya, untuk kepentingannya. Gimana sih cara mereka itu mendekati kamu ya guys ya. Nah, di sini cara mereka mendekati kamu ya, di sini ada Six of Wands ya. Berhati-hatilah ya dengan sanjungan mereka ya, dengan puja-pujian mereka ya. Mereka memuji-muji kamu ya, itu pasti ada maunya, ada udang di balik kecebong ya guys ya. Jadi mereka memuji-muji kamu, oh kamu itu orang yang gini gitu ya, supaya kamu itu merasa bangga, merasa senang hatinya ya dengan puja-puji mereka ya, padahal semua itu palsu. Nah, gitu ya guys ya. Orang yang benar-benar memuji kita atau mendukung kita itu tidak akan memuji secara berlebihan. Cukup 1 atau 2 kata aja udah ya. Tapi kalau orang yang selalu terus-menerus memuji ya, tentang keberhasilan kita, tentang pencapaian kita ya, tentang segala sesuatu yang kita miliki, itu hati-hati ya guys ya, waspada ya. Kamu perlu menggunakan intuisi kamu untuk mendeteksi apakah ini orang benar-benar tulus atau modus ya, orang-orang yang benar-benar support kamu atau mereka orang-orang yang toksik. Kamu perlu mendeteksi itu ya. Jadi hati-hati dengan pujian sanjungan dari mereka, jangan sampai terkecoh dan jangan sampai terjebak ya guys ya, di sini pesannya ya. Terus di sini juga ya guys ya, aku merasakan lagi ya bahwa beberapa dari mereka ini sangat licik ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Queen of Swords ya. Beberapa dari mereka tuh sangat licik sekali ya, menggunakan beberapa cara ya untuk bisa memikat kamu ya, untuk bisa terjerat ya. Nah, di sini dikonfirmasi oleh Eight of Swords ya. Kamu di sini terikat, terpikat, terjerat ya, masuk dalam jebakannya sehingga tidak bisa berbuat apa-apa ya, tidak punya pilihan lain lah istilahnya, seperti itu ya guys ya. Karena mereka ini pintar bermain sandiwara ya, mereka ini sangat licik sekali ya. Mereka itu menjebak kamu dengan kepandaian dalam hal berkomunikasi ya. Mereka ini ya lihai dalam membolak-balikan kata-kata ya, membuat kamu itu bisa percaya dengan mereka ya, sehingga kamu itu menganggap bahwa mereka ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus sama kamu, padahal di belakang kebalikannya ya, mereka nusuk kamu dari belakang kayak gitu loh guys ya. Di depan mereka nganggap kamu teman ya, di belakang nusuk dari belakang. Wah, parah nih ya guys ya. Karena di sini ya, sekali lagi ya, mereka ini punya tujuan berteman sama kamu atau dekat sama kamu gitu ya. Kamu terperangkap banget ya dengan orang-orang ini ya. Ada beberapa dari kamu yang sudah tahu orangnya siapa dan kamu bisa lepas dari mereka gitu ya. Kamu sudah bisa cut off ya, pergi dari situasi yang toksik itu. Tapi beberapa dari kamu ada juga yang masih stuck ya, masih berdealing dengan orang-orang yang memakai topeng ini ya. Oleh karena itu waspada dengan mereka yang sangat manis ya guys ya. Mereka ini senang sekali mengeluarkan kata-kata yang manis ya, seperti madu ya. Sangat-sangat membuat kamu terpikat, sangat membuat kamu tersanjung ya dengan kata-kata mereka ya. Karena mereka ini pandai sekali merangkai kata-kata loh guys ya. Tapi dibalik kepandaian mereka dalam merangkai kata-kata dan menyanjung kamu ya, memuja-muji kamu, tersimpan niat busuk, tersimpan niat yang tidak baik, yaitu ingin memanfaatkan kebaikan kamu ya, menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri secara pribadi ya. Mereka ingin mengambil apa yang kamu
miliki itu ya, tapi dengan cara yang halus, yaitu memanipulasi kamu, dan itu untuk kepentingannya sendiri ya, bukan tulus berteman sama kamu ya. Coba kalau kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak punya uang pentacles, kamu tidak punya sesuatu yang bisa mereka incar, pasti mereka akan pergi ya. Mereka tidak akan mau dekat-dekat sama kamu, kayak gitu loh guys ya. Tapi sebaliknya, kalau kamu memiliki berbagai hal yang menyilaukan mata ya, mungkin punya pentacles yang banyak ya, atau punya benda-benda yang mereka inginkan gitu ya, kamu benar-benar akan menarik orang-orang seperti ini untuk ada di sekitar kamu ya. Dan berhati-hatilah, mereka akan menggunakan kepandaian mereka untuk bisa menarik apa yang mereka mau dari kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Nih orang-orangnya nih licik. Ya licik sekali ya guys ya. Di sini mereka mengatur strategi ya, mereka mengatur strategi untuk bisa menjerat kamu di sini ya guys ya, sehingga kamu tidak memiliki pilihan lain, dan akhirnya kamu akan menyerahkan sesuatu ya, atau pentacles atau apapun yang mereka inginkan, seperti itu loh guys ya. Dan mereka ini ya tidak sendiri ya, mereka ini tidak sendiri ya, mereka ini bergerombol ya, bersekongkol ya, tidak hanya satu orang tapi lebih daripada 2 orang ini ya guys ya. Di belakang kamu mereka ini bersulang ya guys ya, merayakan keberhasilan mereka ketika mereka berhasil menjerat kamu, atau berhasil memanfaatkan kamu, atau berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan ya. Entah itu mereka pinjam uang kamu ya, atau mereka mendapatkan sesuatu dari kamu ya, sesuatu yang berharga misalnya ya. Ketika mereka berhasil, mereka tertawa di belakang ya, seolah-olah kamu itu bisa dibodohi oleh mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Maka kamu perlu waspada di sini ya guys ya. Pesannya perlu waspada. Jangan percaya begitu saja. Jangan memberikan kepercayaan dengan mudah kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu ya guys ya. Cukup kamu dan bayangan kamu saja yang mengetahui rahasia kamu ya. Karena orang-orang ini ya sangat licik ya. Jadi mereka ini bisa menggunakan berbagai cara ya, menggunakan kelemahan kamu juga, atau hal-hal yang bersifat privasi yang kamu bagi ke mereka ya. Sesuatu yang personal sebaiknya itu disimpan saja ya guys, jangan di-share kepada mereka, karena itu bisa menjadi bumerang buat kamu untuk menyerang balik kamu ketika kamu berkonflik atau bermasalah dengan mereka. Dan ada juga di sini aku merasakan ya, sedikitnya ya, orang ini ya, beberapa dari kamu ini memiliki orang-orang yang berdealing ini ya, sangat licik, itu bisa melakukan suatu pemerasan juga ya kepada kamu ya. Kalau misalnya kamu ini terlalu terbuka dengan mereka sehingga mereka mengetahui semua rahasia kamu, atau mengetahui banyak hal tentang kamu ya, pribadi kamu ya. Ketika kamu berkonflik, punya masalah sama mereka ini ya, mereka bisa menggunakan cara itu untuk memeras kamu. Di sini aku menangkap adanya kata pemerasan. Jadi hati-hati ya guys ya, walaupun sekalipun kamu sangat percaya, walaupun itu adalah teman terdekatmu sekalipun, sahabat kamu sekalipun, jangan mudah memberikan kepercayaan begitu saja ya guys ya. Apalagi mengenai hal-hal yang sangat pribadi, bersifat pribadi, itu harus di-keep ya, harus diamankan, jangan sampai mereka tahu ya. Karena kalau tahu ya, itu bisa menjadi bumerang buat kamu ya. Mereka di belakang bisa mengatur strategi atau cara ya, untuk bisa menjatuhkan kamu suatu hari nanti ya. Apalagi kalau kamu memiliki kedudukan yang tinggi ya, atau jabatan yang mentereng ya, atau posisi yang bagus dalam suatu pekerjaan ya. Sementara kamu punya rahasia yang sudah kamu share ke mereka ya, kalau mereka memiliki penyakit hati, dengan mudah mereka akan menjatuhkan kamu. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Oke, nah di sini apalagi ya, tujuan mereka itu mendekati kamu itu apalagi ya, dan gimana ya cara mereka itu mendekati kamu ya untuk mencapai tujuannya. Di sini ada the lovers ya guys ya. Mereka itu ya, beberapa dari mereka itu berusaha banget nih untuk bisa mengendalikan kamu ya guys ya. Di sini mereka ingin mengendalikan dirimu agar kamu mau mengikuti apa katanya, apa kata mereka ya. Mereka ingin sekali ya membuat kamu ini ya di bawah kendalinya ya.
dia menyetir kamu gitu loh guys ya, dia mengkontrol kamu ya. Mereka ini pengen mengontrol kamu, pengen nyetir kamu ya. Jadi kamu ini melakukan segala sesuatu atas apa maunya dia, atas apa maunya mereka, bukan atas apa maunya kamu sendiri ya, bukan atas apa yang kamu inginkan, tapi atas apa yang mereka inginkan. Jadi kamu harus berhati-hati di sini ya guys ya. Mereka menggunakan berbagai teknik, cara, dan strategi agar kamu berada di dalam kendalinya ya. Mereka, orang-orang toksik ini gemar sekali mengendalikan orang lain ya. Di sini adalah kamu ya guys ya. Karena mereka sangat berambisi sekali untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan mereka pun juga tidak segan-segan untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, seperti itu ya guys ya, termasuk keuangan kamu, pentacles kamu ya. Kemudian hal-hal yang membuat mereka silau ya, seperti benda-benda kah, harta benda gitu ya, atau bisa juga kedudukan jabatan kamu ya. Bisa saja mereka ini merebut ya, mengambil posisi kamu ya, nusuk jalan belakang gitu loh guys ya. Nah, ya mereka pengen mengendalikan kamu. Hati-hati, kamu harus mensetir dan mengendalikan dirimu sendiri ya. Kamu itu ya yang berhak mengendalikan dan mensetir kehidupan kamu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ingat itu ya guys ya. Jadi kamu di sini harus lebih peka, lebih sensitif, lebih intuitif untuk bisa mendeteksi orang-orang yang berdealing sama kamu ini, apakah mereka benar-benar tulus atau modus, mereka ini toksik atau benar-benar baik. Kamu harus gunakan intuisimu untuk bisa menilai itu ya. Dan tentunya sebelumnya kamu harus mengamati dulu ya tingkah laku mereka, gerak-gerik mereka ya, seperti apa kayak gitu loh guys ya. Nah, di sini ya mereka ini gemar sekali mengambil keuntungan dari kamu ya guys ya. Karena kamu ini adalah orang yang sangat polos, orang yang lugu banget ya di mata mereka. Karena kamu adalah orang yang sangat baik, kamu tidak tegaan gitu loh guys ya. Maksud kamu tuh pengen berbuat baik aja, melakukan hal yang baik ya. Tapi kalau terlalu over atau terlalu keseringan kamu selalu bilang yes, yes, menjadi people pleaser atau orang yang menyenangkan hati orang lain, kamu akan mudah disetir oleh mereka, mudah untuk dikendalikan mereka, mudah untuk dikontrol mereka. Akhirnya kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri, otentik, original, jadi dirimu sendiri itu tidak bisa. Karena di balik dirimu ada mereka, seperti itu loh guys ya. Jadi kamu belajarlah berkata no, berkata tidak, kalau memang itu tidak sesuai dengan kata hatimu. Kalau itu memang tidak sesuai dengan keinginanmu, katakan tidak, seperti itu. Jangan iya-iya terus ya, tanpa kamu pikirkan sebab akibatnya, tanpa kamu pikirkan konsekuensi atau resikonya ya. Jadi kamu harus berpikir terlebih dahulu sebelum kamu memutuskan ya, ketika mereka mencoba untuk merayu kamu ya, atau mencoba untuk mengendalikan kamu ya, melakukan apa yang mereka mau. Itu kamu pikirkan dulu ya, karena orang-orang ini sangat gemar sekali ya memanfaatkan kebaikan kamu untuk kepentingan mereka, dan ini dikonfirmasi lagi oleh cards dari Seven of Swords. Nah, di sini mereka ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi kalau kamu kehabisan pentacles, kehabisan uang, kamu bangkrut ya, kamu nggak punya benda berharga lagi, atau keuangan yang baik yang telah kamu dapatkan dengan susah payah, dengan jerih payah itu habis karena party dengan mereka atau berpoya-poya dengan mereka, mereka nggak akan bertanggung jawab loh. Ya, mereka tidak akan bertanggung jawab, mereka akan lari begitu saja, mereka akan kabur ya, mereka akan pergi begitu saja dengan membawa segudang keuntungan yang mereka ambil atau curi dari kamu. Jadi kamu di sini harus hati-hati ya, mereka bukan orang-orang yang bertanggung jawab. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi, atas kehilangan yang kamu dapatkan? Tidak ada ya guys, tidak ada. Yang bertanggung jawab hanyalah diri kamu sendiri ya. Jadi mereka ini prinsipnya untung di mereka, buntung di kamu, kayak gitu loh guys ya. Dan mereka tidak peduli itu, kamu mau sedih, kamu mau nangis, kamu mau kesal, kamu mau kecewa, masa bodoh. Namanya juga orang-orang toksik ya. Nah, dan beberapa dari kamu ini sudah pernah berdealing sama orang-orang toksik yang seperti ini modelnya ya, yang gemar
memakai topeng ya, dan kamu berhasil keluar daripada fase itu. Tapi ada juga sebagian daripada kamu di sini yang saat ini, sekarang ini masih berdealing dengan orang-orang toksik ini ya, orang-orang yang gemar memakai topeng ini ya. Mereka baik di depan tapi di belakang kebalikannya, sangat busuk ya guys ya. Suka sekali memanfaatkan orang, gemar sekali untuk mengambil keuntungan dari kepemilikan orang lain ya. Dan mereka ini ya sangat tidak bertanggung jawab ya. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, keberhasilan mereka, keuntungan mereka, kehidupan pribadi mereka, dan masa bodoh tentang dirimu ya. Ya, karena seperti itulah orang-orang toksik ini. Mana peduli kamu mau rugi kah, kamu mau bangkrut kah ya, nggak punya hal atau sesuatu yang kamu inginkan, atau kamu tidak memiliki keuangan lagi kan, mereka nggak peduli itu ya. Yang penting mereka di sini happy ya, dan mereka di belakang bersulang ya, senang-senang, having fun ya, poya-poya mereka ya, merasa berhasil karena telah membodohi kamu ya secara material ini ya. Beberapa dari kamu dimanipulasi secara material, entah itu oleh teman kamu sendiri atau pasangan toksik ya, atau juga tetangga-tetangga kamu, atau juga ini orang-orang yang ada di komunitas atau di circle kerjaan kamu gitu ya guys ya. Mereka ini sekongkol kayaknya ya, jadi di depan kamu tuh manis banget ya guys ya. Kenapa sih mereka melakukan itu ya guys ya? Kenapa kok ada orang-orang yang jahat kayak gini ya guys ya? Ya pastilah guys, ada orang-orang yang seperti ini guys ya. Orang-orang yang mencari keuntungan untuk kepentingan dirinya itu tentunya ada ya guys. Tapi balik lagi, itu tergantung daripada kita ya. Semuanya ini tergantung daripada kita. Apakah kita akan memberikan kesempatan kepada orang-orang ini untuk menipu atau memanipulasi kita atau tidak? Karena mereka ini sedang menunggu kesempatan. Semua tergantung daripada action kamu loh guys ya. Tergantung daripada sikap kamu. Kalau kamu bersikap tegas ya, kalau kamu bersikap walau kamu itu baik orangnya, tapi kamu mampu memiliki pendirian yang kuat, yang kokoh, tegas dengan mereka, mereka juga ciut ya, kecut, nggak berani loh guys ya. Kalau kamu juga menutup kesempatan di mana mereka ingin mencuri atau mengambil barang kamu atau milik kamu atau keuangan kamu, tapi kamu mengamankannya ya, menjaganya, memproteksinya, mereka juga nggak bisa. Jadi tergantung dari kamu loh guys ya. Kemudian di sini ya, sikap kamu juga ya guys ya, jangan selalu menjadi people pleasers atau orang-orang yang suka menyenangkan hati orang lain. Itu bukan tugas kamu, itu bukan tanggung jawab kamu ya. Ngapain kamu membahagiakan orang lain ya, selalu ingin melihat orang bahagia ya? Fokus aja ke dirimu sendiri. Apakah dirimu sudah bahagia? Nah seperti itu loh guys ya. Mereka tidak akan bertanggung jawab sama kamu, masa kamu bertanggung jawab dengan mereka gitu loh guys ya. Jadi jangan selalu iya aja, ya mau-maunya mereka aja, tapi dipikirkan kalau memang itu baik, kalau memang itu tidak merugikan kamu, tidak membebani kamu, ya silahkan. Tapi kalau sudah membebani kamu, bahkan merugikan kamu, maka kamu pikir ulang deh ya untuk mengiyakan apa yang mereka inginkan. Jangan selalu menuruti apa yang mereka mau. Kalau misalnya itu merugikan kamu, ya janganlah ya guys ya. Ya janganlah, jangan diturutin ya, walau mereka sedih, mereka kecewa kah, atau bahkan mungkin terjadi perselisihan di antara kalian ya, marah-marahan atau bikin mereka nangis ya, masa bodoh ya. Yang penting kamu jangan sampai dirugikan, kayak gitu loh guys intinya ya. Jadi jangan selalu menjadi people pleasers yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati orang lain, sementara kamu di sini menderita ya, menderita karena kehilangan, nah menderita karena kesakitan ya, karena di sini ada Five of Cups ya. Beberapa dari kamu mengalami kerugian, beberapa dari kamu mengalami yang namanya kehilangan ya, aku rasa ya, karena ditipu, dimanipulasi, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini tadi loh guys ya. Karena kamu di sini orangnya terlalu baik, kamu selalu ingin melihat orang lain itu ya fine gitu loh guys ya, baik ya. Beberapa dari kamu juga orang yang people pleasers ya, orang yang senang menyenangkan hati orang lain, dan kamu kurang care, kurang peduli dengan dirimu sendiri. Sangat disayangkan ini ya guys ya. Kamu memang orang baik, menjadi baik, berbuat baik, melakukan yang terbaik,
segala hal yang baik-baik itu nggak masalah ya, itu memang sudah bagus ya. Cuman kamu juga perlu memilah dan memilih mana orang-orang yang memang pantas kamu berikan kebaikan dan mana orang-orang yang tidak pantas mendapatkan kebaikan daripada kamu, yaitu orang-orang yang toksik, orang-orang yang suka berdrama dan memakai topeng di hadapan kamu. Kamu harus lebih waspada loh guys ya. Terutama kamu jangan sampai ya di sini ya luluh lantak ya atau melted dengan mudah ketika orang memuja-muji kamu ya. Jangan kamu selalu mengharapkan validasi atau pengakuan orang-orang. Terserah orang-orang mau bilang apa tentang kamu. Hanya kamu dan Tuhan yang paling tahu mengenai dirimu sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Tidak perlu melibatkan mereka ya. Kamu jangan haus pujian ya guys ya. Nanti kamu besar kepala ya, atau nanti membentuk diri kamu jadi arogan ya. Jadi jangan dibiasakan untuk menerima pujian itu ya, karena di balik pujian pasti ada udang di balik kecebong ya guys ya. Jadi hati-hati ya, pasti orang itu memuji dulu, baik-baikin kamu dulu, itu karena mereka ada maunya. Coba kalau nggak ada maunya ya, mana mungkin mereka memuja-muji, mana mungkin mereka baik-baikin kamu. Jadi kamu patut waspada, bukan bermaksud untuk berburuk sangka atau curiga, tapi waspada itu wajib loh guys ya, agar kamu tidak tertipu, agar kamu tidak dimanfaatkan orang, agar kamu tidak mengalami kehilangan, kesedihan mendalam, agar kamu tidak dirugikan gitu loh guys ya. Jadi kalau kamu mau menjadi orang baik, bukan berarti kamu selalu melakukan apa yang orang mau. Kamu perlu memikirkan dulu ya, pikirkan dulu baik enggak ya, benar enggak nih ya, bagus enggak ya, untuk apa melakukan ini. Kamu harus tahu tujuannya. Kalau untuk keuntungan mereka, kepentingan mereka, ya janganlah, itu bukan tanggung jawab kamu loh guys ya. Mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, kamu tidak bertanggung jawab atas diri mereka ya. Berteman boleh, punya koneksi boleh, tapi bukan berarti kamu harus mengorbankan segala hal yang kamu punya. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi kamu harus cerdas di sini ya, harus lebih pinter di sini. Dan di sini gunakanlah intuisi kamu ya. Di sini dikonfirmasi oleh the moon ya. Kamu ini sebenarnya memiliki intuisi yang bagus ya. Kamu bisa mengetahui apakah orang ini berniat baik atau jahat, apakah orang ini mau memanfaatkan kamu atau tidak, apakah orang-orang ini bersikap manis sama kamu itu tulus atau modus. Kamu sebenarnya bisa mengetahui itu loh guys, kalau kamu terus menerus mengasah intuisi kamu ya. Semakin intuisi kamu tajam, semakin mudah kamu mendeteksi orang-orang toksik ini, semakin mudah kamu tahu orang-orang yang bertopeng sama kamu, kayak gitu loh guys ya. Jadi gunakan intuisi kamu. Beberapa dari kamu ini orang-orang yang memiliki bakat ya, spiritual ya, punya intuisi yang bagus. Gunakan bakat itu untuk mendeteksi orang-orang yang mencoba merugikan kamu, mengambil keuntungan dari kamu untuk kepentingan mereka ya. Jadi kamu benar-benar di sini ya harus menggunakan intuisi ketika kamu bersama orang-orang sekitar ya, terutama orang-orang yang berbaik-baik sama kamu, yang memuja-muji kamu, orang-orang yang tiba-tiba aja baik ke kamu ya. Kamu harus berhati-hati, gunakan intuisi kamu untuk mendeteksi apakah mereka benar-benar tulus atau modus sama kamu. Nah, kayak gitu loh guys ya. Karena di sini ya guys ya, kalau kamu terus-menerus dirugikan oleh orang-orang yang toksik yang sedang berdealing sama kamu ini, kalau kamu terus-terus memberi ya tanpa menerima ya, terus menerus kamu itu dimanfaatkan sama mereka ya, diambil pentaclesnya ya, keuangannya gitu ya guys ya, atau benda-benda atau harta benda atau berbagai hal yang kamu miliki. Kalau terus menerus mereka ambil ya, itu bisa mengganggu kehidupanmu, terutama ini mengganggu keseimbangan dalam hidupmu. Di sini dikonfirmasi oleh Temperance ya guys ya. Keseimbangan dalam hidupmu akan terganggu oleh karena kehadiran orang-orang yang toksik ini ya. Karena orang-orang toksik ini ya maunya itu mengambil, selalu mengambil ya, tidak pernah memberi ya, tapi mengambil ya. Jadi
mereka ini pengen mengambil sesuatu dari kamu gitu loh guys ya, karena mereka melihat kamu berkelimpahan atau berkelebihan kayak gitu loh guys ya, makanya mereka mau mengambil ini ya. Dan itu berdampak pada keseimbangan hidupmu jadi terganggu ya, pentacles kamu ya jadi terganggu ya, keseimbangan secara material, finansial atau keuangan gitu ya, dan itu pun akan berdampak berefek pada keseimbangan hidup kamu tentunya, kehidupan dalam berbagai bidang yang lainnya ya. Satu saja aspek dalam hidupmu yang terganggu keseimbangannya, maka itu akan berefek atau berdampak pada aspek-aspek lain dalam kehidupanmu ya. Satu aspek misalnya ya, aspek finansial atau ekonomi itu terganggu keseimbangannya, maka itu akan berdampak ya pada keharmonisan hubungan. Nah, terus berdampak juga pada kesehatan, karena pikiran ya terbebani oleh misalnya keuangan yang dimana merosot ya, atau kamu banyak kehilangan uang, itu kan kamu akan terbebani secara pikiran ya, secara mental, psikis terbebani, akhirnya kamu bisa jatuh sakit ya kan. Nah, jadi dari segi kesehatan atau aspek kesehatan ini terganggu. Kemudian dari harmonisasi hubungan juga bisa terganggu. Kamu mencoba untuk menagih utang dari mereka-mereka yang memanfaatkan kamu ya, minjem uang sama kamu, terus mereka tidak mau bayar ya, akhirnya terjadi perselisihan, pertikaian. Itu pun juga ya membuat hubungan kamu dengan mereka jadi renggang akhirnya. Begitu juga kalau kamu punya pasangan ya, pasangan kamu tahu bahwa kamu dimanfaatkan oleh teman-teman kamu ya, kamu dan pasangan pun juga akan terjadi perselisihan, pertikaian ya, karena tidak sependapat mengenai hal itu gitu loh guys ya. Kamu bermaksud baik untuk menolong, tapi misalnya ini pasangan kamu keberatan karena kalian juga perlu uang gitu loh guys ya, perlu material juga. Nah, seperti itu ya. Jadi harus berhati-hati di sini ya guys. Kamu harus menjaga keseimbangan di sini ya, keseimbangan dalam berbagai hal ya. Jangan sampai apa yang kamu miliki ini ya berpindah tangan ke orang lain, yang mana yang kamu miliki ini adalah hasil jerih payahmu ya, hasil kerja kerasmu. Jangan sampai itu menjadi milik orang lain ya, hanya karena kamu dimanipulasi atau mereka ini pandai sekali untuk bersandiwara dan berdrama agar kamu bisa memberikan apa yang mereka mau. Jadi harus hati-hati di sini pesannya ya guys ya. Waspadalah kamu dengan mereka atau orang-orang yang terlihat manis ya di depan kamu ya. Kamu harus pandai untuk membawa diri, menjaga diri, dan memproteksi diri kamu agar bisa meminimalisir kerugian atau hal-hal yang tidak baik yang tidak kamu inginkan itu terjadi ya. Jadi kamu benar-benar di sini ya harus waspada ya terhadap orang-orang yang pandai bersandiwara atau berdrama. Oke guys, ini aja ya readingan buat kamu. Nah, sekarang kita akan reading oracle-nya. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Let's see messages from the universe for you. Well, di sini ada learning. Terus ada listen to your body. Next, ada get clear. Apa pesannya buat kamu ya guys ya? Di sini ada learning ya. Pesannya buat kamu ya, yang mana di sini ya kamu harus waspada dengan orang-orang atau mereka yang terlihat sangat manis di depanmu ya. Learning, kamu di sini ya memang harus belajar dan banyak belajar untuk bisa mendeteksi mana orang-orang yang tulus, benar-benar tulus ke kamu, dan mana orang-orang yang modus ke kamu ya guys ya. Tuhan mempertemukan kamu dengan orang-orang toksik ini agar kamu bisa memetik pembelajaran dari apa yang terjadi di antara kalian ya. Tuhan memberikan kamu intuisi yang tajam untuk bisa mengetahui dan mendeteksi apakah mereka ini adalah orang-orang yang memang pantas ada di dalam kehidupanmu atau tidak. Nah, seperti itu ya guys ya.
Kamu di sini perlu belajar ya, ambil pelajarannya, petik pembelajarannya ya. Jadi kalau kamu sudah pernah berdealing dengan orang-orang yang toksik atau orang-orang yang suka bertopeng, orang-orang yang suka bermain drama, bersandiwara ya, kamu sudah tahu trik mereka seperti apa, kelakuan mereka kayak apa, ya ciri-ciri mereka seperti apa, itu kamu jadikan semuanya itu pembelajaran. Walaupun misalnya kamu pernah terjebak sekali ya atau 2 kali gitu ya, pernah terjebak ya, kamu keluar dari situasi itu, ambil pembelajarannya, petik pembelajarannya ya, dan lakukan perubahan, perbaikan diri dan peningkatan kualitas diri, sehingga kamu tidak akan lagi dipertemukan dengan orang-orang yang sama ya, dengan orang-orang yang serupa ya, agar kamu benar-benar bisa berada di lingkungan dan di situasi yang tepat dengan orang-orang yang tepat pula. Nah, seperti itu. Kalau kamu tidak memetik pembelajaran dari apa yang terjadi dalam hidupmu ya guys ya, maka orang-orang itu akan datang kembali ya dengan cara yang berbeda ya, situasi yang sama dan orang-orang yang berbeda. Nah, seperti itu loh guys. Jadi nambah lagi pelajarannya buat kamu ya. Jadi ada lagi pelajarannya buat kamu. Kalau kamu tidak mengambil pembelajaran, maka siklus yang sama akan terulang. Kalau kamu tidak mengambil pelajaran dari orang toksik ini ya, orang-orang toksik ya, orang-orang yang gemar memanfaatkan kamu, maka siklusnya akan terulang lagi. Nanti kamu akan ketemu lagi dengan orang-orang yang modelnya kayak gini. Orang-orangnya tidak sama, berbeda ya. Situasinya pun tidak sama ya. Mungkin dulunya kamu ada di circle kerja ya, di komunitas kerja ya, orang-orang toksik ini ya, lalu kedepannya kamu bertemu dengan orang-orang toksik di lingkungan tempat tinggal kamu ya, tetangga-tetangga kamu sendiri misalnya, kayak gitu loh guys ya, karena kamu belum memetik pelajaran ya. Dan setelah memetik pelajaran itu ya, tentunya kamu harus melakukan perbaikan ya. Tentunya perbaikan apa nih? Perbaikan karakter, sikap kamu, bagaimana kamu menyikapi situasi, bagaimana kamu menyikapi orang-orang yang berdealing sama kamu ya. Kebaikan-kebaikan kamu itu merupakan kelebihan yang kamu miliki, tapi hati-hati, itu pun juga bisa menjadi kelemahan kamu ya. Kalau kamu overdosis dalam mengasihani orang ya, dan selalu menjadi people pleasers, tidak tegas dengan diri sendiri, tidak tegas dengan orang lain, akhirnya kamu nanti disetir orang atau dikontrol orang. Seperti itu loh guys ya. Tapi kalau kamu sudah mempelajari itu, kamu sudah mengerti bahwa kamu harus lebih tegas dengan dirimu sendiri, kamu juga harus lebih tegas dengan orang-orang sekitar, kamu tidak mau lagi jadi people pleaser, kamu berhak dan kamu mengubah dirimu dan belajar untuk bilang no, to say no, berkata tidak kepada mereka-mereka yang ingin memanfaatkan kamu, maka itu sudah sukses. Kamu bisa memetik pembelajaran. Akhirnya nanti ke depannya kamu tidak lagi dipertemukan dengan orang-orang toksik itu. Kalaupun kamu nemu orang-orang toksik itu, kamu udah bisa mendeteksi sejak awal sehingga kamu bisa cut off duluan ya, bisa menghindari, menjauhi atau pergi ya, atau tidak mempedulikan atau mengabaikan mereka. Jadi kamu udah tahu duluan sehingga kamu bisa terselamatkan atau terproteksi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next di sini pesannya ada listen to your body. Dengarkan tanda-tanda yang ada di dalam dirimu ya guys ya, terutama intuisimu ini loh guys ya. Kamu harus percaya dengan intuisimu. Kalau intuisimu bilang ini nggak benar, berarti memang ada sesuatu yang tidak beres ya. Kalau hal ini tidak nyaman, ada sesuatu yang tidak nyaman ya, ada perasaan kamu yang tidak nyaman ketika kamu bersama dengan orang ini ya, ketika kamu berdealing dengan orang ini, maka kamu harus mencari tahu ya, jangan diam ya. Jangan kamu tidak percaya dengan intuisimu sendiri. Kamu harus percaya dengan intuisimu sendiri ya guys ya. Apa yang direspons oleh body kamu ya, oleh tubuh kamu ya, entah itu tangan kamu gemeteran kah ya, atau kamu merasa tidak enak kah, atau kamu merasa tiba-tiba tidak menyukai orang ini atau membenci orang ini tanpa kamu ketahui gitu loh guys. Berarti itu adalah pertanda dari intuisi kamu. Ada something yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak beres dengan orang yang berdealing sama kamu. Maka kamu harus cari tahu siapa sih orang yang berdealing sama kamu ini ya. Apakah orang-orang ini pernah
Apakah orang-orang ini gemar memanipulasi? Apakah orang-orang ini gemar memanfaatkan? Mungkin kamu bisa cari tahu backgroundnya berasal dari mana gitu loh guys ya. Karena mungkin dia mau ngutang sama kamu atau mau pinjam uang kamu sementara kamu tidak begitu kenal ya. Nah, tapi perasaan kamu di situ tidak enak ya ketika kamu berdealing sama dia. Kamu harus cari tahu background dia ini dari mana. Bisa kamu mencari tahu background dia ini dari orang-orang sekitar ya, mencari informasi ya sehingga akan mendapatkan kejelasan ya. Di sini dikonfirmasi oleh get clear. Nah, kamu perlu memperjelas ya, memperjelas apa yang sedang terjadi ya, memperjelas situasinya, memperjelas orang yang sedang berdealing sama kamu ya. Orang-orang yang datang ke kamu itu perlu kamu perjelas maksud dan tujuannya apa. Jadi kamu jangan begitu saja membiarkan mereka mensetir kamu. Jangan begitu saja membiarkan mereka ya memperlakukan kamu seenaknya, semaunya gitu loh guys ya. Meminta kamu untuk menuruti semua apa yang mereka mau. Tidak ya guys ya, kamu harus perjelas dulu, get clear. Apa sih yang mereka inginkan dari kamu? Apa sih yang mereka mau? Maunya mereka itu apa loh? Ya, mendekati kamu, memuja-muji kamu, ya, sok kenal sok dekat, SKSD gitu loh guys. Kenal aja belum, teman juga enggak, sahabat tidak, keluarga apalagi tidak ya. Tidak punya koneksi, tidak punya hubungan, tapi kok tiba-tiba kok baik banget, halus banget, ya lembut banget, ya seolah-olah kayak teman lama, seolah-olah kayak orang yang sudah kamu kenal, padahal kamu aja tidak kenal, baru kenal. Tapi kenapa kok orang ini kayaknya baik banget tiba-tiba ke aku? Itu kamu perlu mencari tahu, get clear, perjelas itu. Siapa mereka ini? Siapa orang-orang ini? Apa maunya mereka? Maksud mereka itu mau baik-baikin, maksudnya mereka baik-baikin kamu itu apa? Kamu harus tahu itu. Kalau sudah tahu, sudah jelas, maka kamu bisa mengambil aksi, mengambil tindakan, dan memutuskan langkah apa yang kamu ambil terhadap orang-orang ini. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi di sini ya guys ya, kamu benar-benar di sini ya, mesti waspada ya dengan orang-orang yang datang ke kamu. Tiba-tiba entah itu mereka itu baik ya, entah itu kamu kenal ya mereka itu atau tidak kamu kenal, tapi kamu perlu waspada. Lihat sikapnya, lihat tingkah lakunya, lihat perilakunya bagaimana terhadap kamu ya. Apakah mereka itu tiba-tiba baik, tiba-tiba memuja-muji, tiba-tiba menawarkan sesuatu ya. Biasanya orang yang menginginkan sesuatu ke kita ya itu selalu baik dulu ya, SKSD, sok kenal sok dekat, berbaik-baik ya, kayak nunduk gitu ya, kayak kayak apa ya, kayak menyuguhkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan ya. Mereka ready buat kita. Itu patut kita apa ya, deteksi ya, apakah ini orang memiliki maksud atau tujuan tertentu gitu terhadap kita ya. Bukannya apa-apa ya guys ya, ini agar kita tidak dirugikan sama mereka, tidak mudah dimanfaatkan sama mereka ya, dan mereka juga tidak semena-mena untuk memperlakukan kita ke depannya seperti itu. Oke guys. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak ya guys buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, dan berkomentar di kolom komentar. Buat kamu subscriber baru, selamat datang ya. Welcome to Rajkumari Tarotipator Channel. Semoga saja pesan-pesan yang ada di readingan ini bisa memberi manfaat bagi kita semua agar kita bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri kita, serta kita bisa mengantisipasi dalam berdealing atau memiliki koneksi dengan orang-orang sekitar sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu saja memberikan kita kesehatan dan perlindungan ya, dan semoga Tuhan selalu memberikan kita kebaikan, keberlimpahan, kerezekian, kebahagiaan, dan segala hal yang kita perlukan dalam hidup ini. Semoga dicukupkan selalu ya. Oke guys, ketemu lagi di readingan berikutnya ya. Sampai jumpa lagi. See ya.